Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Yusnita dengan NPM 2217051156 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis 2 saya, yaitu di sini ada 5 soal. Yang pertama ada tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. X, Y, X plus Y sama dengan 10. Di sini kita menggunakan aturan turunan yang mana Y yaitu DY per DX sama dengan Y. Maka sama dengan XY, X plus Y sama dengan 10. X kuadrat plus Y ditambah XY kuadrat sama dengan 10. Y merupakan fungsi lengkap. Kemudian X kuadrat Y dalam kurung X plus XY dalam kurung X kuadrat sama dengan 10. Kemudian yang selanjutnya menggunakan aturan perkalian turunan. Bisa kita tulis di sini dalam kurung 2x kali y ditambah x kuadrat kali y aksen ditambah dalam kurung 1 kali y kuadrat ditambah x kali 2y kali y aksen sama dengan 0. Kemudian di bawahnya x kuadrat dikali y aksen ditambah 2xy dikali y aksen sama dengan min y kuadrat min 2xy. Kita sederhanain lagi, jadinya y aksen dalam kurung x kuadrat plus 2xy sama dengan min y kuadrat min 2xy. Hasil sederhananya yaitu jadi y aksen sama dengan min y kuadrat min 2xy per x kuadrat plus 2xy. Jadi xy dalam kurung x plus y sama dengan 10. Turunan implisitnya adalah sama dengan y aksen sama dengan min y kuadrat min 2xy per x kuadrat plus 2xy. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva 2xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8 di titik 1,2. Langkah yang pertama yaitu menggunakan aturan turunan fungsi. U sama dengan 2x, U aksen sama dengan 2. U sama dengan x kuadrat, U aksen sama dengan 2x. V sama dengan y kuadrat, V aksen sama dengan 2y dikali d per dx. V sama dengan y, V aksen sama dengan d per dx. Langkah yang kedua dx. Langkah yang kedua yaitu ubah ke turunan implisit. Bisa kita tulis di sini dalam kurung u aksen v ditambah uv aksen ditambah dalam kurung u aksen v ditambah uv aksen sama dengan 0. Kemudian kita turunkan menjadi 2y dalam kurung y ditambah 2x dalam kurung 2y d per dx ditambah 2x dalam kurung y ditambah x kuadrat d per dx sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan jadi 2y kuadrat ditambah 4xy d per dx ditambah 2xy ditambah x kuadrat d per dx sama dengan 0. Kemudian dalam kurung 4xy ditambah x kuadrat d per dx sama dengan min dalam kurung 2xy ditambah 2y kuadrat per 4xy ditambah x kuadrat. Langkah yang ketiga yaitu adalah menentukan gradien garis singgungnya. Di sini masukin nilai yang tadi, jadi M sama dengan min 2xy ditambah 2y kuadrat per 4xy ditambah x kuadrat. Kemudian kita masukin nilai x dan y nya, jadinya M sama dengan min 212 ditambah 2 kuadrat per 412 plus 1 kuadrat. Kemudian hasilnya adalah M sama dengan min 12 per 9. Kita sederhanain jadi M sama dengan min 4 per 3. Kemudian langkah yang terakhir adalah persamaan garis singgung kurva. Di sini bisa kita tulis y min y1 sama dengan M dalam kurung x min x1. Kemudian bawahnya y min 2 sama dengan min 4 per 3 x min 1. 3y min 6 sama dengan min 4x ditambah 4.
Kemudian kita taruh di luar, jadi 3y min 6 ditambah 4x min 4 sama dengan 0. Jadinya 4x ditambah 3y min 10 sama dengan 0. Kemudian di sini ada soal lagi yang ketiga, yaitu gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen x, df, dan df aksen dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5. Di sini bisa kita tulis fx sama dengan limit h mendekati 0 dalam kurung fx plus h min fx per h. Kemudian limit h mendekati 0 xh kuadrat min 5 min x kuadrat min 5 per h. Kemudian kita masukkan nilai x dan h nya, yaitu jadi limit h mendekati 0 dalam kurung x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat min 5 min dalam kurung x kuadrat plus 5 per h. Kita sederhanakan jadi limit h mendekati 0 yaitu 2xh plus h kuadrat per h sama dengan h dalam kurung 2x plus h per h. Karena h dan h ini sama, jadi kita coret, jadi hasilnya adalah 2x. Kemudian yaitu yang kedua, menentukan df dan df aksennya. Fx sama dengan f plus x lebih dari 0 min df fx sama dengan x kuadrat min 5. Df sama dengan x, dimana x lebih dari sama dengan 0, x elemen R atau 0 sampai tak hingga. Kemudian min df aksen, f aksen x sama dengan 2x. Df aksen sama dengan x, dimana x lebih dari 0, x elemen R atau 0 mendekat atau 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk fx sama dengan f min x kurang dari sama dengan 0 min df fx sama dengan x kuadrat min 5 df sama dengan x, dimana x kurang dari sama dengan 0, x elemen R. Kemudian min df aksen, f aksen x sama dengan 2x. Df aksen x, dimana x kurang dari 0, x elemen R. Itu adalah hasilnya untuk soal nomor 3. Kemudian soal yang nomor 4, yaitu batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min 1/3 x kubik ditambah px kuadrat ditambah px ditambah 5. Selalu turun untuk semua nilai x bilangan real. Yaitu langkah-langkahnya adalah syarat agar kurva selalu turun, yaitu f aksen x kurang dari 0 dan a kurang dari 0. Maka f aksen x sama dengan min x kuadrat plus 2px plus p. D kurang dari 0 mendekati b kuadrat min 4ac kurang dari 0 dalam kurung 2p kuadrat min 4 dalam kurung min 1 dalam kurung p kurang dari 0. Kemudian kita taruh di luar, jadi kita sederhanakan p 4p kuadrat ditambah 4p kurang dari 0. Kemudian p kuadrat plus p kurang dari 0, p dalam kurung p plus 1 kurang dari 0. P sama dengan 0, V P sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung kurawal min 1 kurang dari P kurang dari 0. Untuk soal yang nomor 5, yaitu grafik fungsi fx sama dengan x kubik ditambah 3/2 x kuadrat min 18x ditambah 5 naik pada interval. Untuk jawabannya yaitu syarat fungsi naik adalah f aksen x lebih dari 0. Jadi dapat kita tulis f aksen x lebih dari 0, bawahnya 3x kuadrat plus 3x min 18 lebih dari 0. X kuadrat ditambah x min 6 lebih dari 0. Dalam kurung kita sederhanain, jadi dalam kurung x plus 3 dalam kurung lagi x min 2 lebih dari 0. X sama dengan min 3, V X sama dengan 2.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung kurawal X kurang dari min 3 atau X lebih dari 2. Sekian adalah presentasi kuis 2 dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.